guys, ketemu lagi dengan BG Mevo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja guys ya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu oleh publik Indonesia, cinta timnas Indonesia ya, supporter timnas Indonesia, bahwa kita menunggu Tom Hey dan juga Ratna Roratmangun itu disumpah dan menjadi warga negara Indonesia guys ya. Dan akhirnya itu terlaksana dan juga direalisasikan oleh PSSI, oleh pemerintah lewat malam tadi sekitar jam tengah malam ya guys ya. Sumpah itu dilakukan dan juga resmi Tom Hey dan Ratna Roratmangun menjadi warga negara Indonesia. Kita akan sedikit melihat atau mendengar bagaimana sumpah itu dilakukan ya guys ya. Kita akan play dulu. Rohaniwan dimohon mengambil tempat. Kita lihat di sini Tom Hey dan Ratna Roratmangun akan melakukan sumpah ya guys ya. Kita lihat aja, kita dengarkan pengambilan sumpah pewarga negaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. Ya, seperti ini ya guys ya. Bersediakah saudara bersumpah menurut agama masing-masing? Tom Hey, Ratna Roratmangun akan menjadi bagian dalam timnas Indonesia ke depannya. Sumpah ini disaksikan akhirnya terwujud juga kalau bisa kita bilang super timnas ya, timnas Indonesia super yang dihuni oleh pemain-pemain turunan, di mana pemain masih muda semua ya guys ya. Pemain keturunan yang diambil oleh atau direkrut oleh timnas Indonesia lewat pemilihan secara langsung oleh Sintayong dengan seleranya Sintayong sendiri. Bagi saudara yang beragama mengabulkan semua permintaan Sintayong, bagaimana pastikannya ke depan kita patut menunggu. Yang terdekat adalah di Vietnam ya, atau melawan Vietnam di tanggal 21 nanti. Yang beragama Kristen, dan Tom Hey atau Ratna Roratmangun juga akan diusahakan main di tanggal 26 Maret. Saya berjanji. Jadi harap saudara-saudara mengikuti ucapan saya kata demi kata. Oke, kita akan persingkat aja guys ya. PSSI tidak membedakan pemain naturalisasi. Mereka semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dan harus patuh terhadap peraturan yang ada di negara ini. Dengan dilantiknya saudara-saudara tentu menjadi sebuah kebanggaan dan momen bersejarah untuk seluruh bangsa Indonesia, yang mana tujuan daripada naturalisasi ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan cara naturalisasi ini adalah untuk salah satu bentuk cara mendapat dorongan dan kekuatan membuat Indonesia lebih berprestasi di kancah persepakbolaan internasional. Dampak positif dari naturalisasi bagi timnas Indonesia adalah meningkatnya peringkat FIFA timnas Indonesia. Sebagai buktinya kita melihat beberapa laga Indonesia saat ini dari urutan ke 175 kalau nggak salah bang, kini sudah mencapai prestasi yang sangat gemilang, yaitu berada pada tingkat urutan ke 150 dunia. Ini luar biasa. 142 dunia. Hapus dulu untuk PSSI kita. Ya. Sampai ke Menkumham. Maka dengan negara bertiga yang kemarin adalah PSSI guys ya. Saudara Nathan, Anda bergabung bertiga. Harapannya adalah tanggal 21 harapannya bang. Tapi apa boleh dikata, maka tanggal 26 nanti kami akan menyaksikan bagaimana Anda berlaga untuk mengalahkan tim Vietnam di Vietnam, insya Allah. Ya, di sini kita mendengar sendiri ya, Kemenkumham aja kepalanya itu, ketuanya Kemenkumham DKI Jakarta ya, sampai tahu agendanya kenapa mereka dinaturalisasi ya, mendapatkan KTP, paspor dan lain-lain supaya bisa membantu Indonesia melawan Vietnam. Jadi emang udah di-share, udah dibagikan informasinya siapa mereka, keperluannya apa di naturalisasi. Jadi intinya Tom Hey dan Ratna Roratmangun sah menjadi warga negara Indonesia dan juga mendapatkan KTP dan paspor di sekitaran tengah dini hari ini.
supaya bisa didaftarkan untuk diusahakan bisa bermain di tanggal 26 nanti. Oke, tanggal 21 di hari Kamis belum bisa main ya guys ya. Jadi Indonesia melawan Vietnam hari Kamis jam jam setengah 9 malam di RCTI, dan juga live streaming di situs atau website live streaming kalian. Jadi kita patut menunggu bagaimana sepak terjang dari Tom Hei dan Ratato Ratmangun yang sebelumnya Nathan Cho udah dinaturalisasi, udah bisa resmi untuk bisa bermain tanggal 21. Jai Ijes juga udah hadir pada latihan hari ini, di mana skuadnya hanya minus Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga Yance Sayuri yang dipulangkan karena cedera. Dan juga ada penambahan Arkan Fikri ya guys ya, pemain muda yang memang diproyeksikan untuk di Piala Asia nanti. Jadi kita patut menunggu aja bagaimana asuhan Sintayong ini diracik ya, dalam artian skuadnya udah bagus nih guys ya. Skuadnya udah dikasih yang top lah istilahnya, yang bermain di utama Liga Eropa, dalam artian walaupun Liga Belanda, Liga Belgia, tapi tetap di Indonesia atau di Asia itu mereka diperhitungkan ya. Sampai-sampai kalau kalian tahu informasinya, media-media Vietnam itu selalu menyoroti timnas Indonesia, siapa yang akan dibawa lagi gitu kan. Maka kedepannya itu Indonesia bisa dianggap ya, bukan dipandang sebelah mata lagi, akan dianggap menjadi kuda hitam, dalam artian bisa level Asia Tenggara aja ataupun level Asia bisa dijalani gitu kan. Kalau kalian ingin kedepannya itu Indonesia makin bagus gitu kan, makin timnasnya makin naik, makin jaya gitu kan. Dengan komposisi yang sekarang aja Vietnam itu khawatir sebenarnya. Makanya mereka selalu mengikuti berita-berita perkembangan di timnas Indonesia. Siapa lagi setelah ini kita nggak tahu, tapi kita ingin menatap dulu pertandingan melawan Vietnam nanti. Bagaimana Sintayong meracik asuhannya supaya bisa memenangkan melawan Vietnam. Dan memang di kualifikasi Piala Dunia ini atau jatah Asia sendiri kan ada 8,5, dalam artian 8 yang lolos langsung. Satu tim akan melakukan playoff melawan klub atau negara di Afrika ya guys ya. Jadi kesempatan itu sangat besar, makanya PSSI sangat berjuang untuk bisa timnas Indonesia berbuat banyak gitu. Dengan komposisi yang sekarang dan peluang itu ada gitu ya, kesempatan itu ada, kenapa nggak dimanfaatkan dengan fitur perekrutan pemain-pemain keturunan gitu kan. Jadi intinya prestasi yang berjalan sambil juga pembinaan usia muda berjalan berbarengan supaya Indonesia makin bagus ke depannya, makin maju. Memang harus diisi orang-orang yang berkomitmen dan juga profesional ya guys ya. Ya, seperti itulah, kita akan tunggu aja Ratnaro Ratmangun dan Tom Hei yang akan berlaga nanti kemungkinan di tanggal 26 Maret. Sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, siap bermain dan juga mengisi posisi yang dibutuhkan di timnas saat ini. Oke, tetap dukung timnas Indonesia, tetap dukung PSSI dan staf kepelatihan timnas Indonesia lewat STY. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.